Shalom, damai di hati, menyenangkan, mengagungkan kebesarannya. Tugas tanggung jawab kita. Jangan terlena dengan dunia yang penuh dengan kefanaan. Hidup kita hanya sementara. Menyenangkan Dia sepanjang waktu. Karena sekali lagi Bapa, Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Makanya naikkan syukur kepadanya sampai kepada kesudahannya. Sampai kita tutup mata. Pagi ini menyenangkannya yang kita lakukan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ampuni kami Tuhan, ketika kami selalu tidak ada ketaatan, kesetiaan. Engkau selalu memberikan kami yang terbaik, tapi kami selalu memberikan Engkau yang kurang baik. Memberikan dengan sungut-sungut. Ajar kami untuk tetap memberikan yang terbaik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, jadikanlah kami pelaku firman yang setia. Maka biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengerti dan menjadi taat. Amin. Mari kita merenungkan kitab Habakuk pasal 2, ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu?
karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara, ada hal-hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Semua orang pasti punya versinya. Apakah itu kekasih, teman hidup, uang, materi, jabatan, popularitas, hobi, teman, pergaulan, atau apapun itu. Setiap orang punya versinya sendiri. Tetapi ketahuilah ini, saat semua yang kita anggap berharga dalam hidup kita menempati posisi yang sama dengan Tuhan atau bahkan lebih dari Tuhan, maka itulah berhala dalam hidup. Saat kita memandang uang, jabatan, popularitas, teman hidup, keluarga, hobi, atau apapun itu, dan itu kemudian mengambil posisi yang sama dengan Tuhan atau lebih dari Tuhan, menjadi prioritas di hidup kita, maka sekali lagi, itulah berhala dalam hidup kita. Bacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa penyembahan kepada berhala mendatangkan dosa. Sebab apapun itu, apakah patung, patung pahatan, patung tuangan, teman hidup, uang, jabatan, popularitas, nama besar, pergaulan kita, sahabat, bahkan materi sebanyak apapun itu, tidak pernah sama kuasanya dengan Tuhan. Bahkan dia tidak mampu melakukan apa-apa di hidup kita. Bagian firman Tuhan mengingatkan kita, hanya Tuhanlah yang berkuasa. Segala sesuatu yang kita punyai dalam hidup ini adalah pemberian Tuhan. Karena itu Tuhan harus menjadi prioritas kita. Tuhan harus selalu menjadi yang utama dalam hidup kita. Ketika keadaan-keadaan hidup membawa kita pada pilihan-pilihan, entahkah itu pekerjaan, tanggung jawab, hobi, keluarga, atau apapun yang ada di hadapan kita, maka ingatlah ini, selalu pilih untuk berjalan bersama Tuhan. Tanggung jawab apapun yang kita pikul, ingatlah selalu untuk melakukan semuanya sejalan dengan yang Tuhan kehendaki. Sebab ketika kita berseberangan dengan Tuhan, maka sebanyak apapun yang kita miliki dalam hidup tidak akan pernah menjamin bahwa kita akan selamat. Keselamatan hanya terjadi saat kita ada dengan Tuhan. Saudara, ketahuilah, sesulit apapun jalan hidup yang kita tempuh, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka selalu ada jalan, selalu ada berkat, selalu ada perlindungan. Bahkan ketika kita menjumpai masalah-masalah, di sana ada pertolongan dan jalan keluar. Tetapi sebaliknya, semulus apapun jalan hidup yang kita punya, jika Tuhan tidak ada di sana, maka kebinasaan adalah ujungnya. Celaka pasti akan kita jumpai. Karena itu tempatkanlah Tuhan sebagai yang prioritas dalam hidup kita. Bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan Tuhan ada di bait-Nya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Selalu sediakan waktu untuk mencari Tuhan, untuk merenungkan kehendak-Nya, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Sebab tidak pernah sia-sia orang yang memberi waktunya untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu menguatkan kami untuk senantiasa mencari Tuhan, untuk selalu merenungkan kehendak-Mu dan menjadikan Engkau prioritas dalam hidup. Tolonglah kami Bapa, supaya kami tidak menghambakan diri kami kepada hal-hal yang ada di hidup kami, tetapi selalu membangun hidup untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Amin.